Hai semua, di video ini kita bakal bahas growth model yang berikutnya, yaitu solo growth model. Nah, solo growth model ini sebenarnya dia pengen bilang gini, solo ini mau bilang kalau dalam jangka panjang economic growth itu nggak bakal sustain kalau cuman dari capital accumulation, harus ada technological progress. Nah, makanya nanti kita bakal lihat nih, ada bandingin gitu ya, model yang tanpa technological progress sama yang ada technological progress. Tapi di sini kita pakai technological progress ini sebagai exogenous variable ya, jadi di luar sistem gitu. Nah, komponennya ada 3 nih yang bakal dimainin. Ada aggregate production function, ada accumulation equation for capital, sama exogenous saving rate. Ini yang agak beda ya, ada saving rate di sini. Dan kalau ngomongin solo itu yang biasa dibahas ada steady state level dan golden rule. Oke, sekarang kita masuk ke model yang tanpa technological progress ya. Di sini kita punya 3 komponen tadi ya. Ada production function, bentuknya Cobb-Douglas. Ada accumulation equation, bentuknya ini ya, kayak biasa. Dan ada exogenous saving rate. Itu dia rasio dari investment terhadap outputnya. Oke. Terus nih yang bakal kita lihat pertama ada kondisi steady state ya. Steady state itu kondisi yang udah stabil, artinya gak ada lagi yang berubah-berubah. Berarti variabel-variabel yang bentuknya growth kayak gini, bentuknya bukan growth, bentuknya adalah perubahan. KT dot kan adalah do KT per dot ya, perubahan dia ini sama dengan 0. Sekarang kita mainin si ketiga ini. Kalau kita bisa lihat, oh ya, sebelum mainin kita juga punya beberapa asumsi di solo growth model ya. Ini asumsi yaitu si labor-nya dianggap sama dengan 1 untuk simplifikasi, dan ekonominya itu close economy. Jadi close economy dan hanya ini nih. Jadi outputnya itu atau aggregate demand biasa kita atau pendapatan nasional itu hanya C plus IT. Jadi komponennya di sini semua. Oke, sekarang kita mainin. Kita mix semua kan, kita substitusi semua. Coba kita mainin yang equation kedua ya. Equation kedua kita mainin. Kita substitusi semua ke equation kedua. Kalau kita tahu di situ ada KT dot sama dengan IT min do KT. Oke. IT-nya IT di sini bisa kita substitusi pakai ini ya. Kalau dari sini berarti kita punya IT sama dengan SYT. S itu exogenous saving rate tadi. Berarti di sini kita punya SYT min delta KT. Oke. Terus YT-nya bisa kita substitusi dari equation yang pertama. Dari fungsi yang pertama. Berarti di sini kita punya S AKT alpha LT 1 min alpha min delta KT. Tapi tadi kita punya asumsi nih, LT-nya sama dengan 1, berarti ini sama aja kayak yang ini sama dengan 1 ya. Yang ini sama dengan 1. Berarti kita punya SA KT alpha dikurang do KT. Oke. Berarti kalau kita berada di kondisi steady state, si KT-nya ini, KT dotnya ini sama dengan 0. Berarti kita punya 0 sama dengan yang ini kan, SA KT alpha minta KT. Berarti kita punya delta KT, pindah aja SA KT alpha. Berarti kalau kita barengin KT-nya, kita cari steady state level of capital, berarti kita punya di sini KT 1 min alpha ya, karena pangkatnya pindah kan, sama dengan SA per delta. Berarti kalau kita cari KT-nya aja adalah ya SA per delta dipangkatin dengan 1 per 1 min alpha. Nah, ini adalah
steady state level of capital. Ini ya. Ada dapat steady state level of capital. Oke, kalau kita punya kondisi steady state level of capital kayak gini fungsinya, berarti kalau kita pengen ningkatin capital levelnya, ningkatin akumulasi kapitalnya, apa yang bisa dilakuin? Ada 4 nih yang bisa dilakuin ya. Mainin aja sih kan yang ada di dalam fungsinya kan. Pertama, kita bisa ningkatin saving rate, atau kita ningkatin technological progress. Terus juga kita bisa nurunin depreciation rate. Dan yang terakhir, si alfanya ini, apakah dia capital intensive atau labor intensive, kita bikin alfanya harus naik kan, artinya ini makin capital intensive. Oke, terus kalau kita udah dapat steady state of level of capital, kita bisa juga cari steady state level of output, karena kan udah punya kan steady state level of output, si Y star-nya itu. Y star nyari tadi output itu apa fungsinya? Cobb-Douglas kan, dengan asumsi LT-nya sama dengan 1. Berarti kita punya di sini sisanya A KT pangkat alfa. Ya udah, si KT-nya ini tinggal disubstitusi aja sama KT star, K star-nya. Berarti di sini kita punya ini ya, tinggal dimasukin KT star-nya ini depreciation rate, terus pangkatnya dipangkatin sama alfa, berarti pangkatnya jadi alfa per 1 min alfa. Kalau ini dimainin hasilnya akan jadi A-nya dimainin ya, bisa ini sisa ini, dan A-nya jadi pangkat 1 per 1 min alfa. Nah, ini steady state level of output. Oke, tadi kan argumen utamanya Solow adalah capital accumulation itu nggak bisa sustain long run economic growth. Dari mana taunya? Karena capital accumulation tuh nggak bakal terus naik. Ada saatnya dia udah mencapai maksimum dan dia nggak bisa positif lagi gitu capital accumulation. Kenapa? Karena ada ini nih, return to scale yang kita udah pelajarin dulu ya. Jadi di production function kita ada return to scale bergantung sama tingkat alfanya di sini. Nah, kasusnya biasanya di output production function itu kasusnya adalah antara decreasing return to scale atau constant return to scale. Sekarang coba kalau kita lihat ya, kita punya kan tadi capital accumulation equation-nya adalah KT dot sama dengan S YT min do KT. Artinya kalau kita mau lihat growth dari kapitalnya adalah KT dot per KT kan ya, KT dot per KT. Berarti yang sebelah kanannya harus dibagi dengan KT, sisanya ada S YT per KT dikurang dengan delta. Tadi YT-nya itu apa? YT-nya si production function kan, yaitu A KT pangkat alfa Cobb-Douglas, tapi LT-nya sama dengan 1. Di bawahnya ada KT, sini depreciation rate. Nah, kasusnya kalau dia ternyata constant return to scale, kalau kasusnya adalah constant return to scale, artinya alfanya sama dengan 1. Berarti KT dot per KT kita adalah apa? Adalah si KT-nya jadi hilang ya, ini kan pangkat 1, jadi bisa dicoret tuh, jadi tinggal depreciation rate kali A dikurang ini S, berarti kita punya SA dikurang. Nah, inilah kasusnya bahwa si
capital growth ini, KT dot per KT, capital growth ini hanya akan positif kalau saving rate dikali dengan technological rate-nya itu positif, lebih besar daripada depreciation rate. Nah ini yang menyebabkan di jangka panjang economic growth itu nggak bakal bisa persis kalau cuman dari capital doang, karena ada syarat ini. Nah sekarang kita lihat emangnya gimana kalau ada technological progress. Di sini ada technological progressnya ditunjukin dengan ini ya, kita mengikut sertakan adanya growth rate dari teknologi, yaitu dibikin dari dinamain GA gitu. Oke, berarti kalau kita punya production function kita yang sebelumnya, YT sama dengan, nah sekarang dia adalah sebuah variabel yang dia berubah-berubah ya, dia nggak konstan gitu, karena dia punya growth kan tadi. Ini kita punya AT dikali KT pangkat alfa. Ini Cobb Douglas tapi LT-nya sama dengan 1. Berarti kalau ini kita bikin jadi bentuk len gitu, len YT sama dengan len AT ditambah len KT alfa. Berarti kalau ini kita mainin nih, ini kita turunin, len YT per dot T sama dengan, ya sama ya diturunin, dot T. Ini adalah pangkat kan bisa turun ya, jadi kita bisa bikin dolan KT per dot T. Nah bentuk len diturunin ini sama aja bentuknya kayak growth rate nih, berarti di sini ada YT dot per YT sama dengan AT dot per AT ditambah alfa dikali KT dot per KT gitu ya. Berarti ini sama aja kayak dia GA ditambah alfa kali KT dot per KT. Nah sekarang kita lihat, ini kan tadi kita ngomongin Solo itu bilang kalau di jangka panjang capital growth nggak bisa sustain. Sekarang kita lihat di jangka panjang. Di jangka panjang itu adalah kasus dari balance growth rate nih. Di jangka panjang artinya kondisinya itu udah balance growth rate ya. Balance growth rate yaitu kondisi di mana si variabel-variabel ini udah berubahnya itu secara konstan. Jadi growth rate-nya itu konstan. Di sini kita punya asumsi kalau si growth dari capitalnya itu sama dengan growth dari outputnya. Growth dari capital sama dengan growth dari outputnya. Jadi mereka tumbuhnya itu konstan gitu. Berarti di sini kalau kita punya yang ini tadi, dalam kasus balance growth rate, berarti yang ini kan YT dot per YT sama dengan tambah alfa KT dot per KT. Oh ini bisa kita mainin nih. Misalnya kita ganti salah satu ya, kita gantilah si KT dot ini menjadi YT dot juga, karena ini tadi mereka tumbuh dengan tingkat yang sama. Berarti YT dot per YT sama dengan YA tambah alfa YT dot per YT. Sama aja kayak pindah ke kiri, 1 min alfa YT dot per YT sama dengan GA. Berarti YT dot per YT sama dengan GA per 1 min alfa. Tadi YT dot per YT sama aja kayak KT dot per KT, karena dia di balance growth rate ya, di jangka panjang. Nah inilah yang kita dapat. Jadi kalau kita dengan technological progress, Solo growth model itu nunjukin nih kalau di jangka panjang economic growth, ini kan economic growth itu dipengaruhi oleh si technological progress ini, growth dari teknologi gitu.
ini adalah Solow growth model.